Saya kenal Bang, karena suara saya. Terdengar Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah illazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa qabala fi sabilillahi wa bil haq. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi yang baik ini kita dapat melaksanakan musyawarah anggota luar biasa DPK PPNI Rumah Sakit Pekerja. Yang terhormat Dr. Yeti Mutia selaku Wakil Kepala Rumah Sakit Pekerja yang dalam hal ini dapat hadir secara luring melalui informasi dari Pak Abdul dan Pak Danang. Kemudian yang saya hormati Bapak Trias selaku Kabak Umum dan Sumber Daya Manusia, dan tentunya yang saya hormati Bendahara DPK PPNI Rumah Sakit Pekerja yang hari ini satu-satunya di dalam struktur KSB, Ketua Sekretaris Bendahara, menyisakan satu orang kepengurusan, dan ini yang melatar belakangi dilaksanakan musyawarah komisariat luar biasa pada hari ini. Dan yang saya banggakan, teman saya, sahabat saya dari DPD BPN Jakarta Utara, Pak Danang selaku bendahara, dan Pak Abdul sebagai sekretaris 2 DPD BPN Jakarta Utara mewakili kelembagaan DPD BPN Jakarta Utara, dan seluruhnya anggota DPK PPNI Rumah Sakit Pekerja yang hadir pada hari ini baik via Zoom atau daring, dan tentunya yang hadir secara langsung. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya izin melalui virtual karena kebetulan ada penugasan dari struktur di pusat, karena di periode 2021 sampai dengan 2026 ini saya diamanahkan sebagai Ketua DPP yang membidangi bidang kesejahteraan. Nah, inilah yang tentunya di akhir masa periode saya ini banyak sekali jadwal yang bentrok gitu ya. Saya hari ini ditugaskan di luar kota, berhubungan juga dengan PPNI. Tadi Mbak Yala juga sudah menghubungi saya, jadi saya sampaikan permohonan maaf yang mendadak ini karena baru diinformasikan tadi malam. Jadi saya mohon maaf atas nama DPD, tetapi atas kehadiran Pak Danang dan Pak Abdul tentunya ini juga sudah mewakili struktur DPD BPN Jakarta Utara yang memang secara umum jadwal musyawarah komisariat kemarin kita nyatakan selesai pada 5 Desember 2021 ditutup di RSUD Koja. Cuma dapat informasi menyusul bahwa Rumah Sakit Pekerja juga ingin melaksanakan musyawarah anggota. Nah, ini menandai bahwa yang terakhir justru ada di Rumah Sakit Pekerja. Bapak Ibu sekalian, bahwa pelaksanaan musyawarah anggota di dalam mekanisme pengelolaan organisasi tentu bukan maunya saya, bukan maunya Pak Abdul, bukan maunya Pak Danang, tetapi ini perintah daripada konstitusi tertinggi di dalam pengelolaan PPNI, yaitu melalui anggaran dasar anggaran rumah tangga hasil Munas PPNI ke-10 di Bali kemarin. Nah, pada hari ini dilaksanakan musyawarah anggota sebagai bentuk jawaban bahwa hari-hari ini tidak ada lagi komisariat yang asal mengganti ketuanya atau asal mengganti sekretarisnya tanpa melalui mekanisme musyawarah anggota. Nah, musyawarah anggota ada kalimat luar biasa dikarenakan ada persoalan internal. Persoalan internal itu ada beberapa, diantaranya salah satunya adalah persoalan kevakuman pengurus
dan juga ada kekosongan pengurusan. Nah, ini kekosongan tentunya di poin kedua ada di rumah sakit pekerja, yaitu ketua dan sekretarisnya. Saya mendapatkan informasi bahwa sudah tidak bekerja lagi di rumah sakit pekerja. Nah, ini kalimat luar biasa inilah diselenggarakan pada hari ini. Nah, tentunya ini menjadi sebuah kerja-kerja organisasi yang harus dilaksanakan pada hari ini sehingga mendapatkan satu hasil pelaksanaan musyawarah anggota, sekaligus juga nanti ada program-program kerja yang tertuang di dalam sidang-sidang komisi yang disepakati oleh teman-teman panitia. Nah, kehadiran Pak Abdul Pak Danang adalah murni sebagai peninjau dan juga memberikan arahan-arahan yang sifatnya disesuaikan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, sehingga pelaksanaan organisasi melalui musyawarah tertinggi dalam bentuk musyawarah anggota hari ini menjadi sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi mekanisme akan sama dengan komisariat-komisariat lainnya. Oleh karenanya saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang tentunya ada beberapa pengurus yang masih aktif, yang masih eksis di rumah sakit pekerja ini untuk bersama-sama mensukseskan musyawarah anggota. Yang kedua, izin kepada para pimpinan, manajemen dan seterusnya atas dukungan kepada PPNI Komisariat Rumah Sakit Pekerja ini agar ke depan semakin sinergi, karena keberadaan PPNI tentunya sebagai bentuk wadah organisasi profesi yang hari ini tentunya akan membersamai roda organisasi yang ada di tingkatan rumah sakit pekerja sebagai organ yang paling membasis sebelum masuk ke DPD, DPW, dan DPD. Karena menjawab persoalan undang-undang perawatan, undang-undang tenaga kesehatan, dan juga Permenkes 26 sebagai pelaksanaan undang-undang perawatan, tentu keberadaan organisasi profesi ini menjadi vital. Apalagi terkait dengan akreditasi dan pelayanan sehari-hari, dan juga tentunya persoalan-persoalan lain yang harus dijawab secara bersama-sama. Nah, oleh karenanya saya atas nama DPD PPNI Jakarta Utara mohon dukungan agar keberadaan DPK PPNI Rumah Sakit Pekerja ini tetap ada, tetap eksis, sehingga momentum-momentum yang seharusnya diisi pada rapat kerja hari ini tetapi masih diisi pada persoalan kalimat luar biasa. Ini tentunya butuh dukungan dari Bapak Ibu yang ada di manajemen, sehingga persoalan ini ke depan akan diisi pada persoalan-persoalan lain, sehingga hadirnya DPD tidak lagi menjadi membahas pada persoalan yang seharusnya sudah selesai. Kemudian untuk teman-teman nanti seluruh peserta musyawarah anggota, selamat melaksanakan musyawarah anggota, dan pada sidang-sidang nanti silahkan seluruh ide gagasan itu akan dituangkan dan menjadi sebuah program kerja yang dapat mendukung keberadaan profesi, kemudian pelayanan terhadap anggota, sehingga visi nasional betul-betul terjawab, yaitu dicintai oleh anggota, disayang oleh pemerintah, dan disegani oleh organisasi profesi lainnya. Tentu ini bukan hanya sebagai lip service di dalam pelaksanaan hari-hari kita mengelola organisasi. Nah, tentunya yang paling terpenting adalah kalimat kesejahteraan itu jangan hanya dimaknai pada persoalan angka-angka semata, tetapi jawablah pada persoalan kesejahteraan memuaskan pada persoalan batinnya. Persoalan batinnya ini akan lebih penting ketika sudah terjawab pada persoalan di tingkatan basis, yaitu DPK PPNI Komisariat. Satu di antaranya adalah persoalan bagaimana harus melayani seluruh anggota, persoalan SIPP, STR, perpanjangan KTA modern, multiguna, dan bagaimana mengelola organisasi dengan kesinergian dengan DPD, ini yang harus ditingkatkan. Kemudian pada persoalan kesejahteraan angka, tentunya ke depan saya sebagai ketua DPP yang membidangi itu 1 tahun ke depan
kami akan konsen bagaimana menggolkan persoalan pedoman pengupahan, kemudian jasa perawat yang sudah diimplementasikan pada persoalan lapangan, yaitu bagaimana hari-hari teman-teman hari menerima pendelegasian dari profesi lain, dan itu harus menjadi sebuah kalimat kesejahteraan yang harus sama-sama kita perjuangkan. Dan tentunya ada pendataan bagaimana kawan-kawan yang hari ini masih menempati status BLUD non PNS akan kita dudukkan pada struktur ketenaga kerjaan yang semestinya yaitu pada status P3K. Nah itu 1 tahun ke depan kita fokus di sana, walaupun persoalan kesejahteraan ini akan panjang ceritanya di 5 tahun yang akan datang. Saya kira itu pesan yang ingin saya sampaikan. Yang terpenting adalah teman-teman tetap kompak, tetap solid, dan pastikan BPK BPNI Rumah Sakit Pekerja hari ini kembali terbentuk dan strukturnya semakin baik, semakin bermanfaat bagi anggotanya, bagi profesi, dan tentunya juga mampu membuat rumah sakit pekerja semakin jaya, semakin maju, dan tentunya semakin mensejahterakan seluruhnya. Ketika 60% tenaga kesehatan ada di keperawatan, tentunya 60% ini apabila sudah solid, maka saya meyakini persoalan yang ada di rumah sakit pekerja sebagian telah ditunaikan oleh profesi perawat. Saya kira itu saja pesan yang ingin saya sampaikan. Selamat melaksanakan musyawarah anggota, mudah-mudahan terpilih, dan siapapun yang terpilih ketua komisariatnya, mari sama-sama kita dukung, karena proses hari ini adalah proses berdemokrasi yang paling baik oleh profesi perawat. Dan tentunya tidak perlu ada persoalan-persoalan intervensi yang berarti bagi profesi kita. Pada saat berdemokrasi, mari berdemokrasi. Pada saat melaksanakan musyawarah anggota, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan seluruh pikiran, tenaga terfokus pada persoalan yang nanti melatar belakangi hasil daripada musyawarah anggota hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.